Rapat pleno terbuka pemilu 2000 tingkat nasional, pemilu 2024 dibuka kembali. Yang kami hormati pimpinan Kementerian Luar Negeri, Habib Muhsin, teman-teman para anggota. Untuk sesi ini kita akan melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Sebagaimana kita ketahui, 7 orang anggota PPLN Kuala Lumpur dinonaktifkan dan diambil alih oleh KPU Pusat. Oleh karena itu nanti teman-teman anggota KPU yang incas untuk melaksanakan PSU di Kuala Lumpur, Mas Idam, Mas Afif, Mas Derajat dan Mbak Betty nanti diwakili oleh Mas Idam yang menjalankan tugas sebagai PPLN. Sehingga nanti akan menunjukkan formulir sampul di rekap di PPLN Kuala Lumpur dan juga yang akan membacakan hasil penghitungan suara atau perolehan suara di Kuala Lumpur nanti akan dilaksanakan oleh Mas Idam Holik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama sejenak berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya persilahkan Mas Idam Holik. Oh, Mas Agus ya. Yang mengirimkan program. Cek sampelnya deh. Bener ini. Jangan gue setirka. Ini kembali ke dasar gitu. Ya. Silakan dibuka, Mas, amplop-amplopnya. Mas Idam, PPLN-nya bukan di situ PPLN. Dia punya surat itu. Siap. Surat. Nanti sekiranya ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi difotokopikan aja, Mbak Melki ya. Teman-teman operator silahkan ditayangkan alat kerjanya untuk yang PPLN ya. PPLN yang bekerja untuk pemilu 2024 ada 128 PPLN, 127 PPLN sudah kita lakukan rekapitulasi, sekarang gilirannya atau pada saatnya untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Pemilu presiden. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ketua KPRI, baiklah saya akan membacakan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari PPLN Kuala Lumpur. Tunggu presiden.
Data pemilih. A. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 35381. Perempuan 26836. Jumlah 62217. B. Pengguna hak pilih. 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam pemilih tetap atau DPT. Laki-laki 1929. Perempuan 1676. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap 3605. 3605. Ini bukti emang PPL-nya KW. Kapan lagi ya? 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Laki-laki 1169. Perempuan 659. Jumlah 1828. 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Laki-laki 4200. Perempuan 2724. Jumlah 6924. 4. Jumlah pengguna hak pilih dalam kurung B.1 plus B.2 plus B.3. Laki-laki 298. Perempuan 5059. Jumlah 12357. Belum. Angka 2 Romawi, data penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. 63557. 2. Jumlah surat suara yang digunakan. 1, 2, 3, 5, 7. 3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. 3, 3. 4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. 511167. 3 Romawi. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 3, perempuan 2, jumlah 5. Romawi 4. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1. 4674. Paslon 2. 6266. Paslon 3. 1134. 5 Romawi, data suara sah dan tidak sah. A. Jumlah seluruh suara sah 12074. B. Jumlah suara tidak sah 283. C. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah dalam kurung Romawi 5.A plus Romawi 5.B 12357. Demikianlah pembacaan formulir model D hasil PPLN untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Bisa kita sahkan ya. Bismillah, sah. Lanjut untuk pemilu DPR. Ya, Mas. Selanjutnya saya akan membacakan lampiran
formulir model D hasil PPLN sebentar, ini ada lagi belum dibuka. Iya. Sorry. Siap. 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 Iya, siap. Selanjutnya saya akan membacakan formulir model D hasil PPLN untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2. Romawi 1, data pemilih dan pengguna hak pilih. A. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT, laki-laki 35381, perempuan 26836, jumlah 62217. B. Pengguna hak pilih. 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 1929, perempuan 1676, jumlah 3605. 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB, laki-laki 1168, perempuan 658, jumlah 1826. 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus, laki-laki 414. Mohon maaf, laki-laki 4149, perempuan 2722, jumlah 6871. 4. Jumlah pengguna hak pilih dalam kurung B.1 plus B.2 plus B.3, laki-laki 7246, perempuan 5056, jumlah 12302. Romawi 2, data pengguna surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT, 63571. 2. Jumlah surat suara yang digunakan, 12302. 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, 35. 4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, 5, 1, 2, 3, 4. Romawi 3, data disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 3, perempuan 2, jumlah 5. Sebelum dilanjutkan Mas Idam, Bapak Ibu siapapun jangkriknya tolong dikandangkan dulu ya, atau suara nada dering jangkriknya di off-kan. Yang merasa suara handphonenya jangkrik itu. Silakan Mas Idam lanjut. Romawi 4, data perolehan suara partai politik dan suara calon. A.1, 1. Partai Kebangkitan Bangsa. Calon 1. Mohon maaf. 1. Partai Kebangkitan Bangsa 363. Calon 1 332. Calon 2 39. Calon 3 41. Calon 4 45. Calon 5 15. Calon 6 7. Calon 7 10. Jumlah suara sah partai politik dan calon 852. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 627. Calon 1
343. Calon 2 104. Calon 3 71. Calon 4 64. Calon 5 395. Calon 6 42. Calon 7 17. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1663. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 302. Calon 1 51. Calon 2 124. Calon 3 31. Calon 4 911. Calon 5 23. Calon 6 8. Calon 7 1021. Jumlah suara sah partai politik dan calon 2471. 4. Partai Golongan Karya 192. 1. Calon 1 50. Calon 2 32. Calon 3 26. Calon 4 37. Calon 5 9. Calon 6 6. Calon 7 6. Jumlah suara sah partai politik dan calon 359. 5. Oke, saya ulang. 4. Partai Golongan Karya 193. Tadi salah ketik ya. Udah boleh protes malah jadi. Jumlah suara sah partai politik dan calon 359. Sananya ngetiknya. 5. Partai Nasdem 123. Calon 1 58. Calon 2 24. Calon 3 10. Calon 4 20. Calon 5 9. Calon 6 9. Calon 7 373. Jumlah suara sah partai politik dan calon 626. 6. Partai Buruh 26. Calon 1 11. Calon 2 5. Calon 3 3. Calon 4 0. Calon 5 1. Calon 6 0. Calon 7 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 46. 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 155. Calon 1 13. Calon 2 11. Calon 3 10. Calon 4 1. Calon 5 2. Calon 6 3. Jumlah suara sah partai politik dan calon 195. 8. Partai Keadilan Sejahtera 325. Calon 1 297. Calon 2 1281. Calon 3 40. Calon 4 156. Calon 5 11. Calon 6 1. Calon 7 3. Jumlah suara sah partai politik dan calon 2114. 9. Partai Kebangkitan Nusantara 2. Calon 1 4. Calon 2 1. Calon 3 1. Calon 4 1. Calon 5 0. Calon 6 0. Calon 7 6. Jumlah suara sah partai politik dan calon 15. 10. Partai Hati Nurani Rakyat 4. Calon 1 4. Calon 2 4. Calon 3 0. Calon 4 1. Calon 5 4. Calon 6 2. Calon 7 1. Jumlah suara sah partai politik dan calon 20. 11. Partai Garda Republik Indonesia 9. Calon 1 4. Calon 2 1. Calon 3 3. Calon 4 0. Calon 5 0. Calon 6 0. Calon 7 1. Jumlah suara sah partai politik dan calon 18. 12. Partai Amanat Nasional 88.
calon 1 15, calon 2 450, calon 3 9, calon 4 26, calon 5 4, calon 6 362, calon 7 19. Jumlah suara partai politik dan calon 973. 13. Partai Bulan Bintang 5, calon 1 5, calon 2 0, calon 3 2, calon 4 1, calon 5 0, calon 6 0, calon 7 1. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1 4. 14. Partai Demokrat 3 2 3. Calon 1 1142, calon 2 110, calon calon 3 37, calon 4 7, calon 5 3, calon 6 9, calon 7 14. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1645. 15. Partai Solidaritas Indonesia 155, calon 1 114, calon 2 22, calon 3 37, calon 4 32, calon 5 12, calon 6 19, calon 7 3. Jumlah suara sah partai politik dan calon 394. 16. Partai Perindo 9, calon 119, calon 2 3, calon 3 61, calon 4 1, calon 5 1, calon 6 3, calon 7 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 97. 17. Partai Persatuan Pembangunan 58, calon 1 39, calon 2 5, calon 3 1, calon 4 2, calon 5 7, calon 6 1, calon 7 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 113. 24. Partai Umat 5, calon 1 11, calon 23, calon 33, calon 41, calon 50, calon 60, calon 73. Jumlah suara sah partai politik dan calon 26. 5 Romawi, data suara sah dan suara tidak sah. A. Jumlah seluruh suara sah 11641. B. Jumlah suara tidak sah 661. C. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 12302. Demikianlah pembacaan formulir model D hasil PPLN untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2 PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Idam, Ibu Bapak yang kami hormati. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu DPR pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Bisa kita sahkan ya, Bapak Ibu? Ketua, izin Bawaslu. Oke, silakan. Cuma sekedar clearance ini di daftar pemilih tetap. Apa Mas? Di daftar pemilih tetap. Ya. Itu ada perbedaan, mungkin ada penjelasan di KPU. Ya, tadi ada salah input Mas, makanya bisa dikoreksi ini tadi. Ya. Oke. Karena tadi yang tertulis di sini belum sesuai dengan yang di SK KPU tentang penetapan DPT PSU. Makanya kemudian tadi sudah dikoreksi langsung di sini. Ya. Oke, makasih. Terima kasih. Bisa kita sahkan Bapak Ibu ya. Bismillah sah. Ibu Bapak yang kami hormati, dengan demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah untuk pemilu DPR dari Kuala Lumpur. Mas Mbak, tolong tayangnya jangan ditutup dulu. Nah, dengan demikian
setelah digabungkan dengan semua PPLN 128 PPLN, tolong dibuka paling kanan Mas, yang jumlah akhir. Supaya kita bisa sama-sama mencatat ya. Untuk pemilu presiden dulu Mas, pemilu presiden. Ya, 128 PPLN. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu mungkin bisa mencatat. Ya. Untuk pemilu presiden, pemilu di luar negeri 128 PPLN, data pemilih DPT laki-laki 537.612, DPT perempuan 827.252, total DPT 1364864. Ini setelah mengalami pengurangan yang cukup signifikan ketika PSU Kuala Lumpur. Karena PSU Kuala Lumpur semula DPT-nya 447.000 sekian ya. Pengguna hak pilih yang hadir dinaikkan Mas. Ya. Pemilih yang hadir yang berasal dari DPT laki-laki 136890, perempuan 232950, laki-laki dan perempuan 369840. Pemilih yang hadir yang berasal dari DPTB 6441, laki-laki 64415, perempuan 49065, laki-laki dan perempuan 113480. Pemilih yang hadir berasal dari DPK, laki-laki 118221, perempuan 86437, laki-laki jumlah laki-laki dan perempuan 204458. 204658. Ya. Kemudian bisa ditulis dan juga bisa difoto nanti ya dari sini ya. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dari DPT, DPTB, dan DPK total laki-laki 319526, perempuan 368452, laki-laki perempuan 687978. Mas ke atas lagi biar bisa difoto mulai dari bukan yang ini. Nah, lagi. Nah, silahkan kalau mau difoto Bapak Ibu. Atau dikecilkan sedikit biar bisa satu capture gitu. Naik lagi kecilkan dikit. Nah, ya ini Bapak Ibu, silakan naik sedikit Mas, bawahnya agak kepotong. Ya. Ini pendek. Yang atas ini jumlah DPT-nya, kemudian yang huruf B adalah yang hadir, pemilih hadir dari DPT, DPTB, dan DPK. Sudah cukup? Baik. Ya. Naik lagi. Ini untuk penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari jumlah DPT adalah 1393701. Surat suara yang digunakan 687978. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 1552. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 704171. Jumlah pemilih disabilitas laki-laki 123, perempuan 159, laki-laki dan perempuan 282. Silakan dipotret dulu Bapak Ibu kalau mau mendokumentasikan ini. Silakan difoto. Cukup. Coba dilihat ke atas Mas yang pemilih hadir tadi, pelan-pelan. Nih Bapak Ibu kita cek ya. Pemilih yang hadir angka 4, 687, 978 sudah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan 687, 978. Lanjut Mas ke bawah. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden wakil presiden untuk PPLN. Pasangan calon nomor 1, 125110. Pasangan calon nomor 2, 427, berapa tuh?
871. Pasangan calon nomor 3 118385. Ya. Sebentar Bang, dinaikkan sedikit biar kelihatan nanti sah dan tidak sah yang bawah sekalian. Dikecilkan sedikit Mas. Dibesarkan sedikit lagi. Ya. Dikecilkan sedikit. Oke. Jumlah seluruh suara sah 671.366. Jumlah suara tidak sah 168.166.612. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 687.978. Sudah difoto Bapak Ibu? Biar cukup. Nah, kita cek ya. Huruf C itu suara sah dan tidak sah totalnya 687.978. Ke atas Mas. Cek dengan yang ini. Surat suara yang digunakan dan pemilih yang hadir sama ya. 687.978. Baik. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Jumlah akhir. Mas dikecilkan, dinaikkan sedikit Mas, dinaikkan sedikit. Oke, ya. Untuk pemilu DPR luar negeri, hasil dari 128 PPLN. Jumlah pemilih DPT, laki-laki, ini dibesarkan dulu aja ya, ketika saya baca kurang jelas ya. Nanti kalau mau difoto baru dikecilkan. Mohon maaf. Jumlah pemilih dalam DPT, laki-laki 538.411, perempuan 827.066, laki-laki dan perempuan 1365477. Pengguna hak pilih atau pemilih yang hadir, pemilih yang berasal dari DPT yang hadir, laki-laki 136.757, perempuan 229.798, laki-laki dan perempuan 366.555. Jumlah pemilih yang hadir pengguna hak pilih yang berasal dari DPTB, laki-laki 64420, perempuan 49075, laki-laki dan perempuan 113495. 3. Jumlah pengguna hak pilih atau pemilih yang hadir yang berasal dari DPK, laki-laki 118.101, perempuan 86408, laki-laki dan perempuan 406509. Jumlah keseluruhan pemilih yang hadir atau pengguna hak pilih yang berasal dari DPT, DPTB, dan DPK, laki-laki 319.278, perempuan 365.281, laki-laki dan perempuan 684.559. Baik, dikecilkan dulu Mas, supaya bisa difoto. Ya. Malaysia, Kuala Lumpur. Bagus. Sudah, Bapak Ibu? Baik, lanjut penggunaan surat suara. Dibesarkan dulu, Mas. Penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari jumlah DPT 1393666. 2. Jumlah surat suara yang digunakan 684559. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 2161. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat cadangan 706946. Kemudian ke bawah, pemilih disabilitas laki-laki 124, perempuan 461, laki-laki dan perempuan 585. Oke, dikecilkan untuk melihat yang atas tadi, Mas. Terus. Naik lagi. Udah? Nah, silakan didokumentasikan Ibu Bapak. Cukup? Nah, kita perbandingkan ke atas pemilih hadir tadi, Mas.
Pemilih hadir total 684, dibesarkan Mas. Dibesarkan. Pemilih hadir 684.559, surat suara yang digunakan 684.559. Sudah sama ya. Oke. Perolehan suara. Oke. Partai nomor 1, Partai Kebangkitan Bangsa 21101. Calon 1, 15912, calon 2, 2397, calon 3, 4605, calon 4, 2013, calon 6, 1277, calon 7, 336, oh sorry, saya ulangi lagi. Calon 1, 15912, calon 2, 2397 ya, betul ya? Kemudian calon 3, 4605, calon 4, 2013, calon 5, 1277, calon 6, 336, calon 7, 437. Jumlah perolehan suara partai dan calon 48078. Partai nomor urut 2, Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara partai 72335. Calon 1, 26098, calon 2, 14503, calon 3, 9525, calon 46029, calon 5, 8123, calon 6, 4130, calon 7, 1645. Total perolehan suara partai dan calon 142398. Partai nomor 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, perolehan suara partai 45697. Calon nomor 1, 7857. Calon nomor 2, 12727. Calon 3, 8406. Calon 4, 6971. Calon 5, 12075. Calon 6, 1927, calon 7, 6749. Total perolehan suara partai dan calon 102409. Partai nomor 4, Partai Golongan Karya. Suara partai 27523. Calon 1, 9600, calon 2, 937. Calon 2, 3744, calon 3, 16029, calon 4, 5431, calon 5, 1471, calon 6, 1810, calon 7, 1773. Total perolehan suara partai dan calon 67391. Partai nomor 5, Partai Nasdem. Perolehan suara partai 7989, calon nomor 1, 2907, calon nomor 2, 2162, calon nomor 3, 1117, calon nomor 4, 1577, calon nomor 5, 2607, calon nomor 6, 289, calon nomor 7, 1596. Total perolehan suara partai dan calon 20244. Partai berikutnya partai nomor 6, Partai Buruh. Perolehan suara partai 3398. Tolong dibesarkan Mas. 3398 ya, betul ya? 3398. Calon nomor 1, 1384, calon nomor 2261, calon nomor 3714, calon nomor 4, 281, calon nomor 5, 257, calon nomor 6, 287, calon nomor 7, 178. Total perolehan suara partai dan calon 6760. Selanjutnya, partai nomor 7, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, perolehan suara partai 2420. Calon nomor 1, 615, calon nomor 2, 629, calon nomor 3, 484,
calon nomor 4 383, calon nomor 5 1186, calon nomor 6 238. Total perolehan suara partai dan calon 5965. Partai nomor 8, Partai Keadilan Sejahtera. Perolehan suara partai 15497. Calon 1 22429, calon 2 5773, calon 3 2475, calon 4 2673, calon 5 401, calon 6 133, calon 7 406. Total perolehan suara partai dan calon 51787 ya? Ya. Betul. Betul. Oke. Selanjutnya partai nomor 9, Partai Kebangkitan Nusantara. Suara partai 315, calon nomor 1 162, calon 251, calon 391, calon 465, calon 531, calon 654, calon 744. Total perolehan suara partai dan calon 813. Terus partai nomor 10, Partai Hati Nurani Rakyat. Suara partai 944. Calon 1 751, calon 2 178, calon 3 373, calon 4 111, calon 5 175, calon 6 129, calon 771. Total suara partai dan calon 2732. Partai nomor 11, Partai Garda Republik Indonesia. Perolehan suara partai 1234. Calon 1 436, calon 2 455, calon 3 266, calon 4 157, calon 5 berapa tuh? 82, calon 6 43, calon 7 38. Total perolehan suara partai dan calon 2711. Selanjutnya partai nomor 12, Partai Amanat Nasional. Perolehan suara partai 13509, calon 1 3532, calon 2 35137, calon 3 398, calon 4 4078, calon 5 501, calon 6 1834, calon 7 2318. Total perolehan suara partai dan calon 62307. Partai berikutnya, partai nomor 13, Partai Bulan Bintang. Perolehan suara partai 938. Calon 1 472, calon 2 126, calon 3 16 berapa tuh? 3 ya? 165, calon 4 135, calon 5 37, calon 6 133, calon 7 32. Total perolehan suara partai dan calon 2038. Partai nomor 14, Partai Demokrat. Perolehan suara partai 12167, calon 1 7283 ya. Calon nomor 2 2978, calon nomor 3 2477, calon nomor 4 635, calon nomor 5 664, calon nomor 6 1134, calon nomor 7 1992. Total perolehan suara partai dan calon 330 ya. Oke. Lanjut partai berikutnya. Partai nomor 15, Partai Solidaritas Indonesia. Perolehan suara partai 25603. Calon nomor 1 14042, calon 2 2468, calon 3 5857 atau 37 tuh? 5857. Calon 4 2816, calon 5 1891, calon 6 1367, nomor 7 calon 7 668. Total perolehan suara partai dan calon 54712. Selanjutnya partai nomor 16, Partai Perindo. Perolehan suara partai 2983. Calon nomor 1 4657, nomor 2 586, nomor 3 2315,
nomor 4189, nomor 593, nomor 6 219, nomor 7 84. Total perolehan suara partai dan calon 11126. Selanjutnya partai nomor 17, Partai Persatuan Pembangunan. Perolehan suara partai 4494. Calon 1 6122, calon 2 436, calon 3 622, calon 4 272, calon 5 719, calon 6 135, calon 7 183. Total perolehan suara partai dan calon 12985. Partai nomor 24, Partai Umat. Perolehan suara partai 847. Calon 1 564, calon 2 284, calon 3 114, calon 3 111, calon 5 107, calon 6 238, calon 7 182. Total perolehan suara partai dan calon 2447. Terus jumlah total suara sah 626233, jumlah suara tidak sah 326, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 684559 ya, gitu. 684559. Nah, dibandingkan dengan pemilih yang hadir paling atas, terus pemilih yang hadir berapa? 684559, surat suara yang digunakan 684559. Sudah sama ya. Teman-teman di kesekjenan nanti tolong perolehan suara pemilu luar negeri mulai PPLN 1 sampai 28 dan jumlah akhir baik pemilu presiden wakil presiden di PDF-kan dan disampaikan kepada teman-teman saksi dengan tulisan perolehan sementara begitu ya, atau apalah istilahnya, supaya tidak dijadikan pegangan akhir, karena nanti pegangan akhirnya kan dimasukkan ke DKI Jakarta 2. Selanjutnya, jadi perolehan akhir dari jumlah PPLN ini, perolehan suara baik pemilu presiden maupun pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu DPR, kita jumlahkan atau kita masukkan untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Ini bisa di print dulu Mbak, supaya jadi pegangan. Kita bacakan dengan yang Jakarta, yang Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, supaya nanti menjumlahkannya mudah. Nanti. Nah, sambil mempersiapkan, Mas Afif atau Mas Idam sebagai Ketua PPLN Kuala Lumpur ada closing statement. Mas Afif, silakan closing statement, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketua dan anggota KPU RI, Bapak Ibu sekalian, para saksi dari paslon, partai, dan juga DPD, Bawaslu RI, dari Kemenlu, Bib Muhsin. Alhamdulillah, PSU di Kuala Lumpur sudah bisa dilakukan dengan waktu yang sangat mepet, dengan persiapan yang sangat mepet. Ini membuktikan bahwa KPU melakukan rekomendasi atau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Pada saat yang sama, semua keterbatasan dan lain-lain sudah kita upayakan untuk memaksimalkan PSU di Kuala Lumpur. Kalau ada kekurangan dan lain-lain atas nama PPLN Kuala Lumpur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas dukungan semuanya. Bawaslu RI, terutama karena kemarin situasinya saat hari H banyak hal yang kita selesaikan bersama di lokasi, dan ini
menjadi jalan keluar kita di situasi yang tidak normal, di situasi yang tidak bisa kita bayangkan sebagaimana pelaksanaan pemilu di Indonesia. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok terbang. Terima kasih kami ucapkan pada teman-teman anggota KPU yang full in charge sebagai pelaksana tugas PPLN Kuala Lumpur, Mas Afif, Mas Ida, Mas Derajat, dan Mbak Betty yang telah melaksanakan tugas kegiatan pemungutan suara di Kuala Lumpur. Setidak-tidaknya berdasarkan pengalaman pemilu di Kuala Lumpur dan juga berdasarkan pengalaman PSU, ada dua hal penting yang saya kira kita akan jadikan evaluasi nanti bersama-sama KPU dengan peserta pemilu dan juga dengan pemerintah dalam ini Kementerian Luar Negeri. Yang pertama soal data pemilih, karena memang dinamika orang bermigrasi ini luar biasa, terutama di Malaysia dan lebih khusus lagi Kuala Lumpur karena berbatasan langsung dengan Indonesia. Pintunya banyak sekali dan sekali lagi dinamikanya tinggi. Oleh karena itu nanti penyediaan sumber data pemilih berdasarkan pemilu 2024 ini untuk Kuala Lumpur misalkan jumlah DPT kan 62.000 sekian. Berarti nanti akan mulai dari situ yang memang valid dan kemudian nanti berdasarkan dinamika warga kita yang paling akhir di Kuala Lumpur misalkan itu berapa nanti kita gabungkan dan menjadi sumber awal data pemilih sebagai bahan pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur dan seterusnya. Yang kedua, soal metode POS. Sudah 2 kali pemilu 2019 dan 2024 nampaknya problemnya selalu berulang untuk metode POS. Di Kuala Lumpur khususnya. Pemilu yang lalu 2019 saya kira kita mengetahui semua semula juga berasal dari video yang beredar. Ada sejumlah orang kumpul di satu tempat, nyoblosi sendiri sejumlah surat suara. Dan kalau dilihat bisa jadi itu di beberapa tempat yang berbeda. Tapi faktanya adalah yang kemudian bisa ditemukan ada satu tempat yang di situ ditemukan orang mengumpulkan surat-suara dan nyoblos dan kemudian dipolis lain oleh polisi di Raja Malaysia sehingga tidak bisa kita akses dan tentu saja nggak bisa kita hitung. Nah yang kedua pengalaman kemarin 2024 juga demikian. Jadi seingat saya di 2 tempat itu yang pertama di sebuah kantor pos cabang di Puchong itu ada satu orang bawa karung yang tulisannya Pos Malaysia isinya surat suara. 600 pos, yang 400 itu belum dicoblos, yang 200 sudah dicoblos. Yang kedua, demikian juga ada orang datang ke kantor PPLN Kuala Lumpur yang berkantor di KBRI juga begitu, datang membawa bawa karung isinya surat suara sudah dicoblos. Pertanyaannya kan kalau pemilih dikirimi surat suara lewat pos, mestinya kan baliknya per individu lewat pos karena amplopnya sudah disiapkan oleh KPU dan amplop itu tinggal kirim saja. Maksud saya tinggal kirim saja itu biaya pengirimannya sudah ditanggung oleh PPLN. Tapi kan menjadi aneh ketika ada orang per orang membawa surat suara dalam jumlah karungan. Itu berarti kan kemungkinannya ada pihak yang bisa mengakses ke kantor pos, diambil keluar, wallahualam mungkin dicoblosi sendiri setelah selesai dimasukkan lagi ke kantor pos dan satu lagi dikirimkan ke PPLN langsung. Nah, berdasarkan pengalaman itu tentu akan menjadi bahan evaluasi kita. Bisa jadi berdasarkan pengalaman PSU ini ke depan pemilu di Kuala Lumpur hanya 2 metode yang kita gunakan, yaitu metode TPS dan metode KSK yang betul-betul kita bisa validasi orangnya ada. Gitu. Kita padahal sudah menerapkan untuk pemilu di luar negeri, metode KSK, kotak suara keliling, dimanapun itu pemilih yang hadir, kita minta teman-teman KPPSL itu memfoto wajah dan memfoto ID. Dan itu dilakukan semua oleh teman-teman PPLN dan KPPSLN di luar negeri. Itu diantaranya inspirasinya dari Kuala Lumpur untuk mengantisipasi
istilahnya Mas Herli itu, apa namanya, makhluk-makhluk gaib. Tiba-tiba nggak ada orangnya, tapi surat suaranya ada suaranya dan seterusnya. Dan alhamdulillah, pengalaman Kuala Lumpur ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita sekalian dan menjadi bahan evaluasi nanti, setelah pemilu selesai untuk, apa itu namanya, pelaksanaan pemilu ke depan supaya lebih baik dan tidak terulang lagi. Setidak-tidaknya 2 pengalaman ini, khususnya metode POS di Kuala Lumpur, sudah bisa kita ambil hikmah lah bahwa saya kira sebaiknya ke depan metode POS untuk Kuala Lumpur dihilangkan atau tidak digunakan. Hanya 2 metode saja yang digunakan, yaitu metode TPS dan metode kotak suara keliling. Sudah siap bahannya? Oke. Kita tunggu sebentar, apa itu namanya, hasil suara total dari pemilu luar negeri di 128 dan kemudian hasil pemilu di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan nanti kalau kita gabungkan menjadi perolehan suara daerah pemilihan DKI Jakarta II.